Halo semuanya, saya ucapkan selamat malam dari kota Jakarta. Tepatnya saat ini saya berada di stasiun Pasar Senen yang berada di kota Jakarta Pusat seperti itu ya. Nah, sekarang itu pukul 23:02 atau pukul 11 malam. Dan saya akan melakukan perjalanan naik kereta api termurah yang ada di jalurnya, yaitu dari Jakarta menuju ke Jogja seperti itu. Nah, biasanya kan kalau kereta api termurah di jalur Jakarta hingga Jogja itu adalah kereta api Bengawan, karena memang kereta api Bengawan adalah kereta api reguler yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi kereta tersebut itu menjadi kereta termurah seperti itu ya. Nah, namun untuk pada video ini saya akan naik kereta api Motis ya, yaitu kereta api angkutan motor gratis seperti itu. Nah, untuk harga tiketnya untuk kereta api Motis ini bagi penumpang yang tidak membawa motor itu harganya 59.000 saja ya. Jadi ini sangat murah sekali. Apalagi kalau kalian bawa motor itu malah gratis ya. Jadi tidak usah membayar tiket kalau kalian bawa motor. Tapi kalau tanpa motor seperti saya saat ini, itu harga tiketnya adalah Rp59.000 seperti itu ya. Lalu seperti ini untuk kondisi ataupun suasana di stasiun Pasar Senen ya. Jadi stasiun Pasar Senen ini selalu ramai, mau pagi, mau siang, mau malam, mau sore itu bakal ramai terus kayak gini ya. Karena memang jadwal keberangkatan keretanya juga banyak dan kebanyakan juga kelas ekonomi ya, seperti itu. Nah, jadi seperti ini untuk suasana di stasiun Pasar Senen ya. Nah, ini saya melihat papan nama dari kereta api Motis Tengah yang akan saya naiki menuju ke Lempuyangan atau kota Yogyakarta ya. Kereta api Motis Tengah akan dipersiapkan masuk di jalur 4 dan keberangkatannya pukul 23:25 dari stasiun Pasar Senen. Oke semuanya, jadi saat ini saya sudah berada di underpass atau terowongannya stasiun Pasar Senen ya. Dan sekarang saya akan menuju ke jalur 4 karena memang kereta api Motis Tengah itu akan dipersiapkan masuk di jalur 4 stasiun Pasar Senen ya. Jadi untuk jalur 4 itu masuknya di pintu 2 atau gate 2 seperti itu ya. Dan ini naik lagi ya, naik eskalator. Nah, sepertinya untuk kereta api Motis Tengahnya itu belum datang ya, karena kereta api Motis Tengah ini startnya atau keberangkatan awalnya adalah dari stasiun Kampung Bandan ya. Oke, nah ini ada tulisannya ya, Motis Tengah berangkat pukul 23:25 berada di jalur 4. Nah, di sini tersedia dua cara untuk boarding, yaitu cara yang pertama menggunakan boarding secara manual, yaitu dengan menunjukkan tiket dan juga kartu identitas. Nanti ditunjukkan saja kepada petugas yang ada di sebelah sini. Lalu untuk cara yang kedua yaitu menggunakan fitur face recognition ya. Jadi kalau kalian menggunakan face recognition itu kalian hanya perlu untuk scan wajah saja ya, tapi syaratnya kalian harus daftar terlebih dahulu dan mempunyai tiket yang aktif seperti itu. Nah, karena saya sudah daftar dan saya punya tiket, jadi saya mau masuk melalui face recognition ya. Oke, sudah nutup, jadi kita masuk ya. Oke, sudah berhasil masuk ya. Dan kita tunggu untuk kedatangan kereta api Motis Tengah ya. Dan ini penumpang yang menunggu ramai banget. Nah, kita tunggu untuk kedatangan kereta api Motis Tengah. Dari sana nanti datangnya ya, karena kita akan menuju ke Jogja. Jogja itu ke arah sana ya, seperti itu. Kita tunggu untuk kedatangan kereta api Motis Tengah dari stasiun Kampung Bandan. Nah, ini untuk kereta api Motis Tengah, persiapan masuk di stasiun Pasar Senen ya. Sekarang pukul 23:23, 2 menit lagi menuju keberangkatan ya. Oke, yang di depan adalah kereta bagasi atau kereta kargo. Berarti untuk kereta penumpangnya berada di belakang ya.
Jadi untuk kereta penumpangnya berada di belakang, jadi kita harus jalan dulu ke arah belakang kalau gitu ya. Saya akan duduk di kereta ekonomi 4 kursi nomor 16D. Jadi di bagian belakang-belakang banget ini. Dan ini untuk penumpang kereta api Motis Tengah ini bener-bener rame banget. Nah ini pada lari-larian ya. Karena emang keberangkatannya tinggal 2 menit lagi. Ini kenapa jadwalnya mepet banget ya. Oke, jadi saya santai saja sih. Pukul 23 lebih 30 terlambat 5 menit dari jadwal. Kereta api Motis Tengah berangkat dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Nah, itu di sebelah sana atau di jalur 1 stasiun Pasar Senen tersedia rangkaian kereta api Tawang Jaya Premium tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Oke, baik semuanya. Jadi saat ini saya sudah berada di dalam kereta api Motis Tengah. Tepatnya saat ini saya berada di kereta ekonomi 4 ya. Saya duduk di kursi nomor 18D sebenarnya. Namun untuk sementara ini saya pindah di kursi nomor 7D, 7E terlebih dahulu karena di sebelah sini ini masih kosong ya. Jadi saya mau memperlihatkan untuk kursi dari kereta api Motis Tengah ini dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Lempuyangan seperti itu ya. Nah, untuk kereta api Motis Tengah ini menggunakan sarana atau menggunakan kereta ekonomi dengan kapasitas 106 tempat duduk ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kereta ekonomi dari kereta api Motis Tengah ya. Jadi untuk konfigurasi kursinya adalah 2-3, ada baris 3 di sebelah kiri sini dan juga baris 2 di sebelah kanan sini ya. Nah, kalau di baris 2 dalam satu lingkup ini kan berhadapan-hadapan, itu ada 4 orang jumlahnya. Kalau di baris 3 seperti ini yang kursinya agak panjang, itu dalam satu lingkup ini itu berisi 6 orang seperti itu ya. Jadi ada yang 4 orang berhadapan-hadapan dan juga ada yang 6 orang seperti itu. Nah, semua kursi yang ada di kereta ekonomi ini itu berhadap-hadapan semua ya. Jadi tidak ada yang tidak berhadap-hadapan seperti itu. Jadi ya mau nggak mau ya harus kita akan berhadap-hadapan dengan orang lain seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk posisi duduk kita sebagai penumpang ya. Ini kalau misal di depan kita ada penumpang, udah pasti jarak antar penumpang atau jarak kaki ini akan sempit banget ya, seperti itu. Jadi kalau di depan kita itu ada penumpang, maka bisa dipastikan kaki kita ini akan ketemu atau akan bertempelan dengan kaki penumpang yang ada di depan kita seperti itu ya. Makanya kereta ini itu sering disebut kereta ekonomi adu dengkul karena memang biasanya tuh lutut ketemu lutut, jadi saling bertempelan gitu. Nah, tapi kalau misal ini kosong ya enak, bisa selonjoran kayak gini. Jadi
ini kalau kosong itu bener-bener enak banget karena bisa selonjoran gini, jadi bisa leluasa ke sana kemari gitu. Tapi kemungkinan besarnya kereta ini nggak akan mungkin kosong, karena selain ini adalah kereta untuk mudik, yaitu kereta api angkutan motor gratis, di mana penumpangnya akan mendapatkan tiket gratis. Kalaupun nggak bawa motor, itu juga harganya murah, cuma 59.000 aja. Jadi nggak mungkin kereta ini akan kosong, nggak mungkin banget. Jadi otomatis ini akan ada orangnya, mungkin akan naik di stasiun berikutnya. Kemungkinan ini akan naik di stasiun Bekasi ya, penumpang yang masih kosong ini ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misal di depan kita ada penumpang ya, ya mau nggak mau kita memang harus berbagi ini ya, space di tengah ini, karena mau nggak mau ya emang gini gitu. Jadi ya harus saling pengertian lah, seperti itu. Nah, lalu di sebelah sini ini tersedia meja kecil yang bisa kalian gunakan untuk menaruh botol ataupun menaruh barang-barang kecil lainnya ya. Lalu di bawahnya ini ada 2 buah stop kontak yang bisa digunakan untuk mengisi daya HP, laptop, tablet ataupun earphone ya. Dan dipastikan jangan mengisi daya powerbank ya, karena itu tidak diperbolehkan, seperti itu. Lalu di bawahnya ini ada gantungan yang juga tersedia plastik kresek untuk mengumpulkan sampah ya. Nah, ini di sini ada peringatannya atau ada petunjuknya bahwa stop kontak hanya boleh digunakan untuk keempat device ini saja ya, yaitu penyuara telinga atau earphone, HP, laptop, dan juga tablet, seperti itu. Nah, lalu di sebelah sini juga tersedia tirai geser seperti ini. Ini merupakan tirai seperti di rumah gitu ya, jadi bisa digeser untuk dibuka maupun ditutup sesuai keinginan penumpang, seperti itu. Lalu di atas sebelah sini atau di atas setiap kursi penumpang itu juga tersedia rak bagasi yang berbentuk tralis seperti ini ya. Jadi rak bagasinya itu memanjang dari depan ke belakang dan terletak di atas setiap kursi penumpang, seperti itu. Jadi kalian bisa menaruh barang-barang kalian di bagasi tersebut seperti koper, tas, ataupun barang bawaan yang lainnya. Nah, lalu di kereta ini untuk AC-nya merupakan tipe AC split atau tipe AC yang ada di rumahan ya. Kereta api Motis Utara ini membawa 5 kereta penumpang atau 5 gerbong penumpang, seperti itu. 5 kereta ekonomi lah ya. Dan setiap keretanya itu tersedia 6 buah AC split seperti ini. Ada 6 di setiap kereta atau gerbongnya. Jadi di paling depan itu ada 2 AC, lalu di tengah ini ada 2 AC, dan di belakang itu juga ada 2 AC. Jadi totalnya itu ada 6 buah AC ya, seperti itu. Perjalanan kereta api Motis Tengah kini telah tiba di stasiun Bekasi sebagai stasiun singgah pertama dari Pasar Senen ya. Sekarang pukul 23:55 dan penumpang yang naik dari stasiun Bekasi ini banyak banget. Lihat, ini udah pasti habis ini full ya. Karena ini penumpang yang naik dari stasiun Bekasi juga banyak banget ini. Bisa kalian lihat ya. Nah, jadi udah pasti setelah ini full, karena memang harganya juga murah. Kalau nggak murah ya gratis gitu. Pilihannya antara 2 itu aja. Kalau nggak 59.000 ya gratis. Jadi nggak salah lagi kalau kereta ini ramai dan full seat ya, seperti itu. Nah, kita tunggu untuk keberangkatan kereta api Motis Tengah dari stasiun Bekasi ya. Pukul 23:57. Kereta api Motis Tengah diberangkatkan kembali dari stasiun Bekasi 3 menit sebelum pergantian hari. Oke semuanya, jadi saat ini saya masih berada di bordes ya. Dan sekarang sekalian kita lihat untuk toilet dari kereta api Motis Tengah yang saya naiki ini. Ini merupakan toilet kereta ekonomi 4 yang bagian depan ya. Jadi
di semua kereta penumpang yang ada di kereta api Motis Tengah ini itu ada toiletnya. Per kereta atau per gerbongnya itu tersedia 2 toilet yang terletak di sisi depan dan juga sisi belakang ya. Dan biasanya untuk kedua toilet tersebut itu jenis klosetnya juga berbeda seperti itu. Nah, mari kita masuk untuk di toilet kereta ekonomi 4 bagian depan ini ya. Oke, kita tutup. Jangan lupa untuk kita kunci. Nah, oke, sudah aman. Seperti ini untuk toilet di kereta ekonomi 4 bagian depan ya. Ini untuk luas toiletnya menurut saya masih cukup luas. Ya, bisa dikatakan ini emang luas sih ya. Seperti ini karena saya masih bisa bergerak leluasa di dalam sini. Di sini menggunakan kloset duduk. Untuk tombol flashnya ada di sebelah sini. Lalu di bawah sini ada tempat sampah. Di sini ada tisu gulung. Lalu di sebelah sini ada jet shower untuk cebokan. Airnya mengalir dengan normal dan juga deras. Di sini ada tabung sabun. Lalu di sebelah sini ada wastafel mini. Airnya juga mengalir dengan normal. Di sebelah sini ini tersedia cermin yang ukurannya cukup lumayan besar ya. Nah, seperti ini. Lalu di sini ini ada jendelanya, tapi ini sudah tidak bisa dibuka ya. Jadi tinggal menyisakan lubang-lubang seperti ini saja. Jadi ini bisa dikatakan ventilasinya lah seperti itu. Lalu di sebelah sini ini tersedia pengharum ruangan ya. Jadi untuk memastikan ruangan yang ada di toilet ini tetap harum seperti itu. Nah, di sini saya tidak menemukan gantungannya. Oh, di sini ternyata. Nah, jadi gantungannya itu terletak di atas tisu ya. Nah, gantungannya ada di sebelah sini. Jadi bisa kalian gunakan untuk menggantung sesuatu seperti itu. Apalagi ya? Udah kayaknya. Nggak ada pegangan ya ternyata ya. Biasanya di sebelah sini itu ada pegangan ya di dekat kloset. Namun ini nggak ada pegangannya. Mungkin karena ini kloset duduk ya. Jadi di sini tidak ada pegangannya seperti itu. Ini dia untuk peta rute perjalanan dari kereta api Motis Tengah yang saya naiki. Kereta api ini berangkat dari stasiun Kampung Bandan ya. Dan untuk penumpang dari stasiun Pasar Senen, lalu berhenti di stasiun Bekasi. Nah, nanti sebelum berhenti di stasiun Cirebon Perujakan, secara jadwal kereta api Motis Tengah ini akan berhenti di stasiun Haur Gelis untuk disusul kereta api Argo Anjasmoro ya. Lalu berhenti di stasiun Cirebon Perujakan, Purwokerto, Kroya, Kotoarjo, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan yang ada di kota Yogyakarta. Kurang lebih seperti ini untuk posisi duduk ketika di depan kita ada penumpang ya. Jadi untuk saya saat ini nggak sampai adu dengkul ya, cuma emang untuk legroomnya atau ruang kaki yang ada di tengah itu udah bener-bener sempit banget ya. Jadi ini kalau mau selonjoran paling ya ke arah sini, ke arah gangway-nya ya, ke arah jalan yang ada di tengah kalau mau selonjoran. Dan itu pun kita nggak bisa lama-lama karena kadang kan ada orang yang lewat, ataupun ada prama ataupun pram yang lewat, atau ada petugas yang lewat gitu. Jadi kita tetap harus kembali lagi ke posisi seperti ini karena memang di sebelah sini adalah untuk jalan ya, seperti itu. Tapi ya kalau sekali-sekali nggak apa-apa lah, yang penting jangan keterusan dan tidak mengganggu untuk aktivitas berjalannya orang lain seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk gambaran ya. Kalau kalian mudik naik kereta api Motis Tengah, nah kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Karena gratis, kalau nggak gratis ya harganya cuma 59.000. Jadi ya jangan banyak protes ya. Jadi ya ginilah, kan lumayan kan mudik gratis ataupun mudik cuma 59.000, murah banget ini, mantap lah. Oke semuanya, jadi saat ini perjalanan kereta api Motis Tengah sudah tiba di stasiun Haur Gelis, dan ini ada kereta api yang akan melintas langsung.
kereta api Harina dari stasiun Surabaya Pasar Turi, tujuan akhir stasiun Bandung. Oke, saat ini itu sudah pukul 1:15 atau pukul 1:01 dan kereta api Motis Tengah menunggu untuk disusul kereta api Argo Anjasmara dari stasiun Jakarta Gambir dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Melintas langsung kereta api Argo Anjasmara. Kereta api Argo Anjasmara sudah berhasil menyusul kereta api Motis Tengah di stasiun Haur Gelis dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Pukul 1:22 kereta api Motis Tengah kembali diberangkatkan dari stasiun Haur Gelis. Pemberhentian berikutnya adalah stasiun Cirebon Perujakan. Perjalanan kereta api Motis Tengah kini telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Di stasiun Cirebon Perujakan ini, kereta api Motis Tengah akan berhenti cukup lama ya. Sekarang itu masih pukul 2:24. Aduh, keganti. 2:24 dan akan berangkat kembali itu pukul 2:40. Jadi ini berhenti di stasiun Cirebon Perujakan ini cukup lama ya. Dan di stasiun Cirebon Perujakan ini ada sebuah percabangan jalur ya. Jadi di sebelah sana itu ada jalur juga. Kalau yang ke sana itu adalah jalur utara yang menuju ke arah Tegal hingga Semarang, dan yang berada di sebelah sini dan ataupun yang ditempati oleh kereta api Motis Tengah ini merupakan jalur yang menuju ke arah Purwokerto, Kroya hingga ke arah Yogyakarta, seperti itu ya. Jadi ada dua jalur yang berbeda, ke arah Semarang dan juga ke arah Jogja, seperti itu. Dan para penumpang kebanyakan ini juga keluar ya, terutama yang laki-laki, karena yang pertama capek duduk, yang kedua pada ini ya merokok, seperti itu. Nah, kita tunggu untuk keberangkatan kereta api Motis Tengah dari stasiun Cirebon Perujakan. Pukul 2:40 tepat waktu, kereta api Motis Tengah diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Perujakan. Stasiun singgah berikutnya adalah stasiun Purwokerto. Awalmu itu si nopel. Oke semuanya, jadi saat ini saya sudah berada di kereta restorasi atau kereta makan dari kereta api Motis Tengah ya. Nah, ini saya kurang tahu ruangan apa ya. Untuk ruang makannya itu berada di sebelah sana. Dan sekarang itu sudah pukul 2:56 atau pukul 3 pagi. Karena sekarang saya membuat video ini pada saat bulan Ramadan. Jadi saya mau sahur terlebih dahulu ya. Iya. Pesen mangan. Nah, di sebelah sini ada tempat, ada meja sih untuk kita makan ya. Cuma minusnya ini di sini nggak ada kursinya ya. Pesen dulu. Oh, si masih ini dulu. Oh. Nah, di sebelah sini itu ada meja seperti ini ya. Di sebelah sini juga ada meja. Namun di sini itu tidak ada kursinya ya. Kita geser ke sini. Oh, ini tempat Prama ataupun Prami menyiapkan pesanan kita ya. Lanjut ke sini. Oh, ini kemungkinan adalah ruang kru, dan di sana itu adalah ruang pembangkitnya atau ruang dieselnya, seperti itu ya.
Dan kalau lurus lagi ke sana itu ya ke arah gerbong barang ya, atau ke arah kereta bagasi seperti itu. Jadi cuma segini aja. Paling tempat makannya ya di sebelah sini ya, karena di sebelah sini tuh sudah ruang kru, lalu di sebelah sana sudah ada pembangkit ya. Dan kalau lanjut terus itu nggak bisa karena itu dikhususkan untuk petugas. Oke semuanya, jadi sekarang saya sudah berada di kereta restorasi ya, atau kereta makan. Dan ini saya sudah pesan satu nasi sapi lada hitam seperti ini. Nah, saya angkat aja tutupnya ya. Nasi sapi lada hitam ini harganya 44.000, dan saya juga pesan teh botol, ini harganya 11.000. Ini saya makan bersama teman saya. Spill IG. Asik. Nah, jadi di kereta restorasi ini tidak ada bangkunya seperti yang saya bilang sebelumnya ya. Jadi mau nggak mau ini lesehan ya. Jadi duduk di bawah sambil bersila gini, karena nggak ada bangkunya di kereta restorasi. Ya udah, yang penting duduk aja lah, karena mau makan di mana juga bingung ini. Nah, lalu untuk isiannya, yang pertama ini ada alat makan berupa sendok, garpu, tusuk gigi dan juga tisu. Lalu di sini ada kerupuk udang, bentar. Nah, ada kerupuk udang atau cracker seperti ini. Lalu ini ada nasinya, ini ada kurang tahu apa namanya, dan ini lada hitamnya, sapi lada hitamnya ini berarti ya, kayak gini. Ini apa ya, saya kurang tahu apa namanya. Ya udahlah, yang penting dimakan sayuran gitu intinya. Ada jagung, ada wortel gitu intinya sih ini, kayak gitu. Oke, saya mau makan terlebih dahulu karena sekarang sudah pukul hampir 3:30 pagi ya. Selamat sahur. Perjalanan kereta api Motis Tengah ini telah tiba di stasiun Purwokerto ya. Di sebelah kiri ini merupakan rangkaian kereta api Malioboro Express dari stasiun Purwokerto dengan tujuan akhir stasiun Malang. Nah, bentar, tadi agak berisik ya karena ada suara dari pembangkit. Nah, di sebelah kanan saya ini merupakan kereta Motis Tengah ya, dan ini adalah gerbong bagasinya yang berisi motor-motor para pemudik seperti itu ya. Ini rencananya saya mau ke depan untuk foto lokomotifnya ya, karena tadi pada saat di stasiun Pasar Senen saya belum sempat untuk foto karena ya itu tadi jamnya mepet ya. Jadi daripada was-was gimana-gimana, jadi saya nggak ke depan terlebih dahulu, langsung masuk ke keretanya tadi di stasiun Pasar Senen. Oke, ini dia lokomotif yang berdinas kereta api Motis Tengah pada hari ini, yaitu lokomotif CC 201-9216 Depo Induk CPN atau Cipinang ya. Sekarang saya mau lihat untuk tampak depannya. Kurang lebih seperti ini. Di stasiun Purwokerto ini terjadi pergantian masinis dan juga asisten masinis ya. Dan kurang lebih seperti ini untuk tampak depan dari lokomotif yang berdinas kereta api Motis Tengah. Nah, ini dia adalah pengiriman motor para pemudik yang turun di stasiun Purwokerto ya, atau emang dikirimnya di stasiun Purwokerto. Ini lihat banyak banget motor yang diturunkan di stasiun Purwokerto ya. Intinya para pemudik ini banyak yang memanfaatkan program Motis ini ya, karena emang gratis tanpa dipungut biaya apapun. Udah mah ngirim motornya gratis, penumpangnya juga gratis. Jadi ya kurang enak apa lagi gitu kan. Tinggal duduk sampai tempat deh. Emang program yang satu ini mantep banget emang.
Perjalanan kereta api Motis Tengah kini telah tiba di stasiun Kroya. Sekarang itu pukul 5:08 ya. Dan untuk penumpang yang turun di stasiun Kroya juga cukup banyak. Nah, jadi memang cukup banyak untuk penumpang yang turun di stasiun Kroya ini ya. Dan ini ada kereta apa ini? Oh, cuma lokomotif saja ternyata. Hanya lokomotif saja dan masuk di jalur 1 stasiun Kroya ya. Perjalanan kereta api Motis Tengah kini telah tiba di stasiun Kutoarjo. Dan di jalur 1 stasiun Kutoarjo atau kereta api yang ini merupakan rangkaian kereta api Sawunggalih dari stasiun Kutoarjo dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Nah, ini kereta api Motis Tengah berhenti di stasiun Kutoarjo kalau nggak salah sekitar 10 menitan lah ya. Karena emang kereta api Motis ini setiap berhenti di stasiun itu minimal itu 10 menit berhentinya ya. Karena memang harus menurunkan ataupun menaikkan motor seperti itu. Jadi memang harus agak lama ya gitu. Dan sekarang itu pukul berapa ini? 6:15. Nih mataharinya udah bersinar terang ya. Tadi saya juga sudah merekam untuk dapat momennya ya. Alhamdulillah matahari pagi view-nya cakep banget, apalagi dipadukan dengan sawah ya. Wah, cakep banget sih itu sih. Kereta api Sawunggalih diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo dan dari arah barat atau arah yang sama dari kereta api Motis ini masuk kereta api Gajayana tambahan dari stasiun Gambir dengan tujuan akhir stasiun Malang. Dan sepertinya kereta api Motis Tengah ini akan disusul oleh kereta api Gajayana tambahan ya. Berangkat dari stasiun Kutoarjo pukul 6:33. Yang berada di jalur 3 merupakan rangkaian kereta api Gajayana tambahan yang tadi saya rekam ya. Ternyata tidak disusul oleh kereta api Gajayana tambahan. Saya kira tadi akan disusul. Oke, baik semuanya. Perjalanan kereta api Motis Tengah kini sudah tiba di tujuan akhir stasiun Lempuyangan yang juga menjadi tujuan saya dalam perjalanan kali ini. Ini pukul 7:24
keretanya agak sedikit terlambat masuk di stasiun Lempuyangan ya, karena tadi saat berangkat stasiun Kutoarjo itu kalau sesuai jadwal itu terlambat ya, berangkat dari stasiun Kutoarjonya kalau sesuai jadwal. Cuma saya nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi gitu ya, karena berangkatnya tadi pukul 6:33 dan itu kalau sesuai jadwal itu harusnya terlambat sekitar 10 menit gitu ya. Dan tadi masuk di stasiun Lempuyangan atau tiba di stasiun Lempuyangan itu terlambat sekitar berapa tadi ya, 6 menitan deh, terlambat sekitar 6 menit tadi ketika tiba di stasiun Lempuyangan seperti itu. Dan karena saya sudah tiba di stasiun Lempuyangan, saya akhiri videonya sampai di sini terlebih dahulu ya. Terima kasih semuanya sudah menonton video saya dari stasiun Pasar Senen hingga stasiun Lempuyangan. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi dari kota Yogyakarta. Oke, terima kasih yang sudah bersedia menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share,